سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat tak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Andaikan ranting-ranting di hutan dijadikan pena, air laut dijadikan tintanya, daun-daunan dijadikan kertasnya, kita gunakan untuk menulis nikmat Allah, habis sebanyak itu ditambah 2 kali lipat lagi, maka kita takkan mampu menuliskannya. Sebagaimana Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmatku, kata Allah, kalian tak sanggup untuk menghitungnya. Satu hal yang diminta oleh Allah kepada kita semua dari nikmat itu, bagaimana kita menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada-Nya. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah meninggalkan 2 pusaka kepada kita semua. Apabila kita berpegang teguh kepada pusaka yang beliau tinggalkan, maka kita akan selamat hidup di dunia dan akhirat. 2 pusaka itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat kepada kita semua, begitu juga kepada diri khatib sendiri. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, semakin bertambah usia kita, semakin meningkat pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, sudah menjadi budaya di negeri kita, sudah menjadi tradisi di kampung kita, terkhusus tanah Minang, ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, maka tradisi yang selalu ada adalah budaya pulang kampung atau istilah lain disebut dengan mudik. Orang-orang yang berada di perantauan berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya setiap lebaran
bisa pulang ke kampung halaman. Lalu untuk bisa pulang ke kampung halaman, lalu mengumpulkan modal atau bekal sebanyak-banyaknya agar nanti pas di kampung halaman, di samping bisa menikmati indahnya kampung, juga bagaimana di kampung tidak menyusahkan orang lain, juga bagaimana di kampung tidak terlantar. Jamaah rahimakumullah, itu selalu kita lihat dari lebaran ke lebaran. Untuk pulang ke kampung, lalu menyiapkan yang namanya THR yang akan dibagi-bagi kepada sanak famili ahli taulan. Lalu jamaah rahimakumullah, perlu juga kita ingat dan kita renungkan bahwa kita pasti akan pulang ke kampung yang sebenarnya. Kampung kita bukanlah di dunia ini. Dunia ini adalah rantau kita. Bagaimana nanti kita juga akan pulang ke kampung akhirat yang kekal dan abadi. Itulah kampung kita yang sesungguhnya. Maka jamaah rahimakumullah, karena kita juga akan pulang ke kampung yang sebenarnya, kita juga butuh modal, kita juga butuh bekal yang banyak agar nanti di kampung kita yang namanya akhirat yang kekal dan abadi tidak terlantar pula nanti ketika berada di sana. Lalu jamaah rahimakumullah, apa pula bekal yang akan kita bawa? Apa pula modal yang akan kita persiapkan untuk menghadapi pulang kampung yang sebenarnya? Modal yang kita siapkan adalah itulah yang disebut dengan takwa. Sebagaimana yang disebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, kata Allah, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa inilah modal, takwa inilah bekal sebaik-baik bekal yang akan kita bawa pulang ke kampung akhirat yang kekal dan abadi. Namun jamaah rahimakumullah, apakah takwa itu sudah kita miliki? Dengan ibadah Ramadan yang seharusnya melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, yang baru saja kita lewati 1 minggu ini, apakah kita sudah mendapatkan yang namanya takwa itu? Bahkan jamaah rahimakumullah, berpuluh-puluh tahun kita melaksanakan puasa Ramadan, semenjak mulai dari kecil sampai hari ini kita melaksanakan puasa yang ujung-ujungnya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi jamaah rahimakumullah, apakah takwa yang kita dapatkan, takwa yang kita cari, takwa yang kita harapkan sudah kita peroleh? Kalau takwa itu sudah kita dapatkan, kalau takwa itu sudah ada pada diri kita, lalu apa buktinya? Apa tandanya bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah rahimakumullah, apabila kita merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Imam Busairi bahwa takwa itu dapat dimaknai dari huruf takwa itu sendiri. Huruf takwa itu secara harfiah bahasa Arabnya terdiri dari 4 huruf. Yang pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, dan yang keempat adalah ya. Yang pertama huruf ta berarti tawadu. Tawadu artinya adalah rendah hati. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang menghormati antar sesama, orang-orang yang tidak pernah merendahkan manusia yang lain, orang-orang menghargai sesama. Maka jamaah rahimakumullah, makna lain dari tawadu adalah orang-orang yang bertakwa itu tidak sombong dalam kehidupan, tidak sombong dengan sebanyak kelebihan yang ia miliki. Karena jamaah rahimakumullah, bagi kita yang punya kelebihan ini berpotensi berpeluang untuk menjadi orang-orang yang sombong. Apa contoh kelebihan yang kita miliki yang berpotensi membuat kita menjadi sombong?
Yang pertama adalah ziyadatul mal. Apabila kita memiliki kelebihan harta, hati-hati dan waspada bagi kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah. Jangan sampai harta ini membuat kita menjadi sombong. Jangan sampai dengan harta yang kita punya lalu kita rendahkan orang lain, lalu kita ukur harga diri orang dengan uang, lalu kita rendahkan orang lain hanya dengan uang saja. Jangan sampai jamaah Allah. Itu bukanlah pribadi yang bertakwa. Pribadi yang bertakwa semakin kaya, dia justru semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potensi sombong adalah apabila kita memiliki ziyadatul manzil. Ziyadatul manzil adalah orang yang punya kelebihan jabatan, orang yang punya kelebihan kedudukan. Andaikan ada di antara kita jamaah rahimakumullah orang berpangkat, orang yang punya jabatan, orang yang punya kedudukan, waspada, jangan sampai digelincirkan oleh setan laknatullah menjadi orang yang sombong. Karena Fir'aun juga sombong karena jabatannya, si Qarun juga sombong karena harta kekayaannya. Dua-dua makhluk ini, dua-dua manusia ini dihinakan oleh Allah dari dulu sampai sekarang. Jika si Qarun ditenggelamkan dalam perut bumi karena kesombongannya, lalu Fir'aun ditenggelamkan dalam laut merah karena kesombongannya yang diakibatkan oleh memiliki jabatan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potensi sombong bagi kita yang hati-hatinya sudah bertakwa adalah ziyadatul ilm. Apabila kita memiliki kelebihan di bidang ilmu, andaikan ada di antara kita yang sarjana S1, S2, S3 ataupun profesor sekalipun, karena punya jabatan, karena punya kelebihan di bidang ilmu, lalu punya gelar di depan nama, punya gelar di belakang nama sekian banyaknya, lalu meremehkan orang lain, lalu merendahkan orang yang tidak berpendidikan, lalu menganggap orang yang tidak berpendidikan itu tidak selevel dengan kita, hanya berdialog, hanya mau berbicara dengan orang yang selevel saja, lalu dengan orang kampung yang tidak sekolah, dengan orang kampung yang pendidikannya rendah, tidak mau berbicara karena menganggap tidak selevel. Maka hati-hatilah bagi yang punya kelebihan ini. Kemudian ziyadatul ta'ah, peluang sombong bagi orang yang punya kelebihan di bidang ketaatan. Andaikan ada di antara kita yang punya kesolehan, kelebihan di bidang ketaatan, misalkan rajin sholat berjamaah, misalkan sudah sekian kali pulang dari Mekah, haji ataupun umrah, lalu meremehkan orang yang belum berangkat ke sana, meremehkan orang lain karena ketaatan kita, maka jamaah rahimakumullah, apabila itu kita miliki, bukanlah kita termasuk orang-orang yang takwa. Untuk itu jamaah rahimakumullah, itulah bukti dalam kehidupan sehari-hari orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak sombong. Takwa itu bukan dilihat dari sisi penampilan, takwa itu tidak dilihat dari casing, takwa itu tidak dilihat dari kulit luar. Kalau takwa itu dilihat dari casing, mohon maaf, dari baju gamis yang bapak pakai, dari sorban yang bapak kenakan, atau dari kopiah yang kita pasang, bukan di sana letak takwa itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memandang semua itu, karena itu hanyalah atribut. Innallah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupa, tampilan, gambarmu, tetapi Allah hanya melihat kepada hatimu dan amalmu. Jemaah rahimahullah. Kemudian menurut Imam Busairi, takwa itu adalah qaf disebut dengan qanaah. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, menerima segala
ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia diberi rezeki sedikit, alhamdulillah. Andaikan dia diberi rezeki banyak, alhamdulillah. Mereka akui bahawa semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini jemaah yang berkumpulan, ada orang yang berfikiran harta yang dia punya itu menurutnya karena dia pandai berbisnis, karena dia pandai berdagang. Ilmu yang dimiliki menurutnya karena dia rajin sekolah, karena dia rajin kuliah. Ketahuilah jemaah rahimahumullah, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan semua itu. Allah lah yang mentakdirkan semua itu kepada kita. Untuk itu syukurilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebagaimana Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, pasti akan aku tambah. Jika engkau mengingkari, maka rasakanlah azabku amat pedih. Kemudian berikutnya, wara itu artinya waspada, mawas diri. Dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul hati-hati, bagaikan dia berjalan di semak yang berduri, agar jangan sampai kakinya tidak terinjak duri, lalu dia hati-hati. Itulah orang yang bertakwa. Jangan sampai dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan pelihara kaki, berbuat pelihara tangan, melihat pelihara mata, bicara pelihara mulut. Itulah orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dia hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini, agar jangan sampai dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa itu imtisalul awamiri wa jintinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir makna takwa itu menurut Imam Husaini adalah yakin terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Siapa yang bersyukur akan ditambah, siapa yang bersedekah akan dibalas, siapa yang ingat Allah, Allah akan ingatnya. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bulat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada manusia, tidak kepada yang lain. Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat kita meminta, tidak kepada yang lainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah, kepada Engkau kami minta tolong. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, inilah mutiara hikmah yang disampaikan oleh Imam Husaini tentang orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semoga menjadi tuntunan bagi kita semua. Begitu juga bagi kami yang menyampaikan. Tafakkaru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun al-hafirun, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا من البلاء والوباء والغلاء والقحط وجميع الأمراض وموت الفجاع والطاعون ما لا يكشف غيرك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله